Beberapa waktu yang lalu saya pernah bikin video yang judulnya adalah AI makin canggih, apa yang tersisa buat manusia. Nah, di situ saya sudah bahas bahwa kalau kita mau jadi orang yang menjadi penguasa AI, maka kita sebaiknya menjadi orang yang jauh lebih ahli dari AI. Lalu kemudian yang nanya tuh, gimana caranya jadi ahli itu? Ya kan? Gimana caranya kita bisa menjadi lebih ahli dari AI? Sebenarnya AI itu udah sangat luar biasa sekarang. Nah, saya kok melihat ya, sebenarnya untuk menjadi ahli, salah satu syaratnya adalah berlatih untuk membiasakan diri berpikir mendalam atau deep thinking. Dan itu sebenarnya ilmu yang sudah ada sejak zaman kita sekolah. Atau paling tidak buat teman-teman yang merasakan bangku kuliah, itu ada di bangku kuliah. Sayangnya nggak sering dipakai. Nah, itu yang mau saya angkat kembali di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jawaban singkatnya adalah latihan untuk berpikir mendalam itu ada di proses bikin skripsi. Lah kok bisa? Nah, sebelum bahas kok bisa tuh gimana, saya mau bahas sayangnya dulu nih. Sayangnya adalah makin banyak orang yang bikin skripsi asal-asalan. Asal lulus, makanya zaman sekarang minta skripsinya dibikinin AI. Nah, ini yang membuat lama-lama kemampuan berpikir mendalam kita menurun. Belum ada isu bahwa kemampuan berpikir kita lama-lama memang digerus oleh media sosial. Jadi justru kita tuh dibuat untuk berpikir secara cetek gitu ya. Nah, akhirnya kita kesulitan untuk berpikir mendalam. Nah, sekarang kita bahas ya. Kenapa skripsi itu saya bilang sebagai metode yang sangat baik untuk berpikir mendalam. Yang sayangnya di kampus juga sebenarnya itu sesuatu yang harus dibangun secara komprehensif selama orang kuliah. Jadi tidak hanya di ujung pas dia bikin skripsi doang. Bikin skripsi kan sederhananya berpikir untuk layaknya kita seorang peneliti ya, berpikir secara saintifik gitu ya. Nah, saintifik itu bagi saya bukan berpikir yang terlalu canggih dalam arti kita harus menjadi seorang ilmuwan. Hanya sedikit orang yang kuliah yang akan jadi ilmuwan, nanti akan mendalami S2, S3, tetapi jauh lebih banyak manusia sebenarnya butuh untuk setidaknya berpikir ilmiah, berpikir sistematis. Karena alamiah kita nggak begitu. Alamiah kita tuh kalau ada sesuatu di hadapan kita, kita respon secara spontan. Ya, kita memang tidak dilatih untuk menganalisa terlebih dahulu. Nah, proses bikin skripsi tepat di situ fungsinya. Bagaimana kita bisa menganalisa sesuatu lebih mendalam, berpikir lebih tertib, dan nanti menghasilkan kesimpulan atau keputusan judgement yang memang valid gitu. Nah, kita lihat ya, secara umum bikin skripsi itu kan selalu dimulai dari perumusan permasalahan. Kita mau ngomongin apa, kita mau meneliti apa. Permasalahan itu sederhananya adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang diinginkan dengan kondisi yang senyatanya. Nah, ini sebenarnya sesederhana kita melatih untuk melihat permasalahan sehari-hari, peka sama hal-hal sehari-hari. Ada masalah apa di sekitar kita, di dalam bidang ilmu kita. Nah, permasalahan itu rumusannya kayak tadi. Yang seharusnya bagaimana, kenyataannya seperti apa. Oh, ada jalur sepeda, harusnya kan dipakai orang naik sepeda, kenyataannya dipakai sepeda motor, dipakai angkot bahkan masuk. Nah, itu permasalahan. Ya kan? Harusnya di usia 20-an seseorang tubuhnya fit, definisi fit adalah dia bisa push up 1 menit 20 kali misalnya gitu ya. Kenyataannya kok ini anak zaman sekarang pada nggak sanggup nih. Misalnya gitu ya. Nah, harusnya di situasi ekonomi kayak sekarang itu produk kita laku. Tapi kok kenyataannya enggak. Nah, itu namanya rumusan permasalahan. Nah, rumusan permasalahan itu nggak mudah bagi orang yang tidak terbiasa jeli melihat permasalahan. Orang tahu ada masalah tapi nggak biasa merumuskan permasalahan. Apalagi kalau dalam skripsi atau penelitian, perumusan permasalahan tentu saja nggak bisa asal ngomong, tapi harus ada justifikasinya. Kalau saya bilang harusnya begini, harusnya itu dalam standar apa, datanya mana, atau menurut pendapat siapa.
Nah, itu yang membuat kita jadi bisa tajam melihat sesuatu, fokus, tajam, dan kokoh. Ini ada masalah loh. Nah, itu tuh. Ya. Jadi, kita bisa melihat bahwa sekarang banyak orang sebenarnya punya masalah tapi nggak ngerasa punya masalah. Contoh misalnya ya, orang tua mengeluhkan anaknya main HP berjam-jam. Nah, pertanyaannya, kalau anak itu nggak main HP, maka harusnya dia ngapain? Di jam-jam dia main HP harus ngapain? Itu orang tua juga susah menjawab loh. Ya, ya ngapain kek? Nah ngapain kek itu apa gitu kan? Nah, kalau kita mau jernih merumuskan permasalahan, maka kita akan nanti selanjutnya berpikirnya lebih tajam. Contohnya, kalau anak seharusnya tidak main HP di waktu senggangnya terlalu lama, maka harusnya dia ngapain? Oh, harusnya dia bermain yang fisik ya, bukan bermain game di HP, bermain fisik sama temannya. Oh, harusnya dia bisa olahraga, harusnya dia bisa bikin keterampilan, harusnya dia bisa latihan masak, harusnya dia bisa baca buku, harusnya dia bisa belajar. Nah, dari situ ketemu kan rumusan permasalahan. Kenapa kok di momentum anak harusnya belajar dia main HP? Kenapa kok di momentum dia harusnya bisa main secara fisik dengan teman-temannya, dia gamenya cuma di HP saja? Nah, itu baru kita bisa merumuskan permasalahan. Atau kalau mau lebih tajam lagi, emang yang disebut main HP terus-terusan kelamaan itu berapa? Dan sebenarnya yang wajar bagi seorang anak itu berapa lama dia main HP-nya? Nah, dengan cara seperti itu kita jadi jernih melihat permasalahan. Oh iya juga ya, ternyata masalah itu mungkin tidak sekompleks yang kita duga, atau justru lebih kompleks dari yang kita duga. Nah, itu bab pertama biasanya di skripsi atau tesis gitu ya, perumusan permasalahan. Kita mau ngomongin apa, kita mau neliti apa. Nah, setelah itu biasanya berpikir ilmiah itu kan intinya begini, kita udah punya pertanyaan, permasalahan, lalu kita pengen nyari jawabannya. Kalau bisa jawabannya yang valid dong, ya kan? Nah, maka daripada kita berimajinasi sendiri, ngarang gitu ya, yang belum tentu valid karena belum diuji, maka langkah logis yang kedua adalah ada nggak jawaban yang tersedia di penelitian-penelitian sebelumnya. Itu dong. Daripada kita spekulasi kan mending nyari yang jangan-jangan sudah diteliti. Nah, itu makanya ada tinjauan literatur. Nah, itu cara berpikir ilmiah. Kalau di bisnis ya berarti daripada kita gambling jualan produk tertentu, di mana mendingan kita cek dari historical data penjualan kita, produk semacam ini lakunya di mana, produksinya sebaiknya berapa, yang dulu lakunya seperti apa, di daerah mana aja, di musim seperti apa. Nah, itu namanya berpikir ilmiah ya, cari dulu referensi. Nah, nanti dari referensi akan ketemu, oh ada jawaban, tetapi mungkin jawaban itu belum tentu cocok buat situasi sekarang. Atau cocoknya sebagian doang. Atau ada pertanyaan yang belum terjawab. Biasanya kita punya 3 pertanyaan penelitian, yang terjawab baru 1, 2 belum terjawab. Barulah kita kemudian perlu mencari jawaban sendiri kan. Mencari data sendiri. Dengan menguji, melakukan eksperimen mungkin kalau diperlukan. Nah, tapi eksperimen yang seperti apa, pengujian yang seperti apa, proses ngambil data yang bagaimana yang perlu kita lakukan supaya pasti datanya valid, maka kita bikin dulu metodologi penelitian. Biasanya kalau deskripsi bab 3 tuh kan. Ya, metodologi adalah saya mau dapetin data. Nah, supaya data yang saya perkirakan itu valid, ini prosedur yang mau saya lakukan. Sebab kalau prosedurnya tidak akurat, ya datanya boro-boro akurat. Ya kan, ngambil sampelnya salah, ya misalnya waktunya tidak tepat untuk ngambil sampel itu, atau populasinya nggak pas, ya datanya kemungkinan nggak kepake juga, nggak ada gunanya itu data. Nah, baru habis itu kita ambil data, lalu kita analisa datanya dengan pendekatan yang tepat, baru kita ambil kesimpulan. Jadi mengambil kesimpulan atau keputusan itu proses yang tidak cepat dalam skema berpikir ilmiah, atau dalam istilah yang di awal tadi, dalam konteks kita pengen deep thinking. Nah,
tidak perlu semua hal dipikirkan sedalam itu sih sebenarnya. Tetapi paling tidak 5 langkah bikin skripsi itu sebenarnya ada 5 langkah yang bisa kita pakai sehari-hari. Kita punya bisnis, kemudian laku nih jualannya, misalnya jualan roti gitu ya. Lalu kita pengen ekspansi. Maka pertanyaannya mau jualan apa ya? Nah, jawaban pertama kan adalah ya spekulasi. Coba-coba aja. Ya boleh, tapi kemungkinan ruginya juga ada ya kan. Maka dari itu kalau roti kita mau kita tambah variannya, pertanyaannya adalah ada permasalahan apa ya di pelanggan kita yang sebenarnya nanti mau kita selesaikan dengan produk roti varian kita yang baru itu. Nah, misalnya kalau dari observasi ya namanya preliminary studies gitu ya. Oh, ternyata roti kita tuh laku tapi yang makan orang tua. Anak-anaknya nggak makan karena kegedean. Buktinya apa? Suka dibagi 2 gitu ya. Suka dibagi 2, suka nggak habis kalau anaknya beli. Ah, muncul permasalahan. Oh, berarti roti kita kegedean buat anak-anak. Ya kan? Nah, nanti kan kita bisa bikin kesimpulan kalau mau lompat sedikit ya. Oh, apakah kita perlu bikin roti versi anak-anak gitu ya ukurannya. Nah, tapi ntar dulu tuh. Kemudian kita cari referensi, cari data. Cari data tuh macam-macam. Misalnya di sekitar sini ada nggak sih yang jual roti buat anak-anak? Oh, kebetulan nggak ada. Oh, peluang. Kan gitu ya. Roti buat anak-anak tuh apa sih yang perlu diperhatikan? Ukurannya doang atau isinya juga? Atau ada syarat kesehatan tertentu? Nah, itu kan bab 2 tuh. Itu kan bicara soal nyari referensi. Daripada kita mikir spekulasi, mending kita teliti. Atau kalau perlu kita niru aja. Dalam bahasa yang lain, model ya. Ada nggak perusahaan roti lain yang bisa kita tiru? Itu kan nggak ada salahnya ya di dalam bisnis itu suatu yang biasa selama kita nggak nyontek plek-plekan ya. Ngambil inspirasi kan boleh-boleh saja. Ya kan? Yang sudah punya produk buat anak-anak. Dari situ kita bikin prosedur untuk mengembangkan. Oke, nanti kita mau produksi ini, mau tes bikin produk roti baru kita. Nah, prosedurnya gimana? SOP-nya kayak gimana? Kita buat, kita ujikan, baru kita ambil kesimpulan, oke kayaknya bisa, yuk kita produksi banyak. Itu kan sebenarnya cara berpikir yang sistematis, yang ilmiah, aman, itu yang akan membuat kita menjadi seorang deep thinker. Nah, selama teman-teman kita bisa melatih kemampuan itu terus-menerus, sebenarnya kita nggak perlu khawatir sama AI. Karena AI itu ya sumber informasi aja, sumber informasi untuk riset kita tadi. Tapi kemampuan kita berpikir ilmiah itu sebenarnya sesuatu yang sulit ditiru oleh AI. Bisa aja sih AI itu sok tahu gitu ya. Emang begitu ya. AI itu sok tahu untuk ngasih jawaban yang kayak meyakinkan. Tapi apakah secara metodologis itu cukup mendalam, itu yang belum tentu. Manusia punya kelebihan di AI adalah kita punya kesadaran. Kita bisa mengevaluasi bahkan metodologi itu sendiri. Nah, sampai sini saya mau kasih saran ya. Teman-teman semua yang lagi kuliah, lagi belajar, atau kuliah lagi yang sudah kerja. Please gunakan momentum membuat skripsi, tesis, disertasi sebaik mungkin. Betul-betul untuk melatih diri. Jangan justru pengen cepat lulus, bikinnya ngasal, yang penting lulus, apalagi sampai plagiat, atau minta AI bikinin. Karena apa? Justru itu kemampuan yang paling berguna buat kita di masa depan. Itu kemampuan yang akan membuat kita bisa menggunakan AI. Karena kita punya keterampilan berpikir sistematis mendalam yang dilatih oleh proses-proses dalam bikin skripsi, tesis, disertasi itu. Saya punya pengalaman waktu itu sempat diamanahi untuk menjadi PIC sekaligus juga fasilitator ya dalam rangka quality improvement ya di kantor saya yang lama. Nah, saya suka diomongin waktu itu, wah ini metodologinya ribet bla 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 gitu ya, karena ada namanya canggih-canggih lah, ada sertifikasinya segala. Setelah saya pelajari, ternyata metodologi yang digunakan dalam quality improvement itu tidak lain tidak bukan adalah metodologi ilmiah itu. Hanya punya istilah-istilah mungkin yang lebih dekat dengan dunia bisnis gitu kan. Tetapi metodologi, way of thinking-nya itu ya way of thinking-nya berpikir ilmiah itu.
Saya pikir ya sebenarnya menyusun metodologi Six Sigma, TQM itu memang sebenarnya berangkatnya ya dari berpikir ilmiah, kemudian dikontekskan untuk dunia korporasi yang lebih praktikal. Nah, jadi kayak gitu tuh, kayak gitu aja kenyataannya tuh kita berlatih berpikir mendalam. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan karena di banyak kampus, beberapa kapan hari saya diskusi sama satu grup dosen yang sering mendapati bahwa banyak mahasiswa itu lama lulusnya terganjalnya di pada saat bikin skripsi itu. Saya katakan bahwa tantangan dari bikin skripsi adalah metode ilmiah itu sebenarnya adalah 5 langkah yang 5-5-nya sama-sama kompleks dan tidak mungkin dikuasai dalam 1 semester. Problemnya adalah orang baru belajar metode ilmiah pada saat bikin skripsinya itu. Bukan ada mata kuliah metode penelitian, iya, tapi itu mata kuliah, ya kan? Padahal kemampuan merumuskan permasalahan aja sebenarnya itu mungkin memakan 1 semester sendiri kalau mau dilatih sampai jadi skills ya. Jadi saya nggak tahu ya, saya bukan dosen dan bergerak di dunia akademik, tapi kalau seandainya kampus mau melatih mahasiswa untuk berpikir ilmiah, mungkin sebaiknya bertahap ya. Semester 1 itu latihan peka aja lihat permasalahan. Peka lihat permasalahan, peka merumuskan permasalahan, dan tajam punya justifikasi dalam merumuskan permasalahan. Nanti semester 2 baru latih keterampilan, ini di luar dia kuliah biasa ya, latih keterampilan untuk mencari referensi, cari referensi yang valid, bukan comsa-comsi semata gitu ya. Cari referensi yang memang relevan. Lalu semester ketiga baru berlatih metodologi, lalu ngambil data dan ngambil kesimpulan. Itu sesuatu yang nggak mungkin dipelajari dalam 1 semester langsung gitu. Itu sesuatu yang sebaiknya sih dilatih sejak lama gitu. Nah, diekstrapolasi lebih luas lagi, ya tantangan kita di zaman sekarang untuk berpikir sistematis, ilmiah, mendalam adalah memang kita hidup di era di mana algoritma itu membuat kita jadi dangkal. Alih-alih kita kritis sama sebuah permasalahan, kita justru larut sama permasalahan. Alih-alih kita cari referensi yang valid, kita justru pengennya mengkonsumsi referensi yang udah jadi. Dikasih buku, nyarinya artikel. Dicek artikel, nyarinya podcast. Ya kan? Podcast itu bagaimanapun menurut saya ya, hanya akan menjadi pengayaan. Ya, podcast itu baik dengan asumsi disampaikan oleh para ahli itu baik, cuman itu nggak pernah menjadi sumber referensi utama. Itu adalah pengayaan-pengayaan. Referensi utama itu adanya ya di buku, di paper, di penelitian, di karya-karya yang mendalam. Maka berlatihlah teman-teman semua untuk menikmati pemikiran yang mendalam, supaya mikir kita dalam dan kita jadi tajam. Unless seperti itu ya kita akan kalah sama teknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.